Saya anak buahnya Prabowo, dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi, apapun risikonya. Kami sudah menemukan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumeneb, sejumlah sekitar 108 miliar. Presiden perintahkan saya untuk penjara menjadi rumah, karena penjara itu ada di tengah-tengah kota, dan sudah sangat kredit di situ, supaya dipindahkan. Kami sudah rapat 2 kali. Saya mohon kalau boleh betul-betul kita menyatu, ya bagaimana satu-satu. Saya dengar dan saya tahu teman-teman berpengalaman dan punya niat baik, supaya kita bisa rumuskan satu-satu ini bagaimana. Kemarin ada Pak Huda itu usulkan soal undang-undang perumahan. Kemarin unian berimbang itu kami sudah siapkan Pak. 3 bulan saya sudah kirim surat ke Presiden Pak, untuk organisasinya dibentuk. Undang-undang yang bagus untuk keadilan sosial. Pengembang besar bangun 1 rumah mewah, 2 rumah sedang, 3 rumah kecil. Tetapi sampai sekarang belum jalan. Apa masalahnya? Saya baru 6 bulan di sini, tapi kenapa belum nggak jalan-jalan gitu? Nah, apakah kita mau buat itu atau kita mau rubah semua? Supaya kita buat undang-undang perumahan yang menyelesaikan masalah semua, tadi tanah, keuangan dan sebagainya. Itu saya mohon kita bicarakan terbuka di sini. Mana yang lebih efektif? Mana yang lebih produktif dengan situasi sekarang? Jadi saya juga berharap kita satu-satu Pak, ada paling tidak catatan saya soal pendanaan, 2 soal lahan, 3 soal tepat sasaran, 4 soal kualitas, 5 bagaimana koordinasi semuanya itu. Sampai hari ini kami sudah rapat, termasuk tadi malam kami rapat Pak, sudah saya dari IKN, ini hebat nih eselon 1 saya ajak untuk bekerja, terus terang saja ya nggak ada libur gitu ya, dan mereka siap bekerja. Saya senang mereka jajaran eselon 1, 2 ini sudah banyak bekerja dan berubah mindsetnya untuk benar-benar jadi pelayan publik. Irjen kami Bapak, kita hari ini juga saya ingatkan Bapak tolong dicek notulensi rapat kemarin, kita hari ini mau bicara BSPS. Saya tahu itu program yang diaspirasi oleh teman-teman dan banyak kepala daerah, teman-teman DPD juga. Tapi saya harus sampaikan, kami sudah menemukan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumeneb, sejumlah sekitar 108 miliar. Saya sudah undang Ketua Banggar 2 jam di kantor saya bersama Bupati Sumeneb minggu lalu Pak. Ya, dan kami sudah kasih tahu di indikasi temuannya apa aja. Dan saya sudah cek memang betul waktu itu ada teman di sini Komisi 5, itu tidak melalui Komisi 5 kan, betul kan begitu Pak? Ya betul begitu Pak ya, saya dengarkan. Begitu. Nah jadi saya mau bukaan dan saya minta ini supaya rakyat Indonesia semua tahu. Bagaimana ada uang yang sangat dibutuhkan rakyat tetapi dikorupsi, dugaan korupsi. Saya anak buahnya Prabowo dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi apapun risikonya. Jadi saya mau sampaikan apa adanya Pak, ya. Apa dalam pikiran kami, ya. BSPS itu program bagus, tetapi juga punya potensi disalahgunakan. Ya, punya potensi disalahgunakan. Saya tidak mau memfitnah siapapun, semua ada data buktinya dan saya akan mulai itu dengan sekarang. Kalau boleh kenapa? Saya tahu teman-teman juga mau reses. Ya, kita sudah bicarakan kemarin berkali-kali dengan bapak-bapak, tolong buat aturan kita sama-sama. Ini saya mau buat aturan kalau bisa 2 minggu lagi keluar. Supaya itu bisa dijalankan Pak. 10 tahun terakhir ini berdasarkan laporan dari 2 institusi itu, yang satu negara, yang satu masyarakat, paling banyak konsumen Pak. Dan yang paling banyak soal Mekarta. Makanya puji Tuhan kami sudah mulai menyelesaikan bukan dari masalah yang kecil tapi masalah yang besar. Dan saya laporkan dalam kesempatan ini Pak Fitra dan timnya yang menangani sudah mulai pembayaran Pak ya. Sudah mulai pembayaran, kalau nggak salah itu banyak orang yang sudah lunas tahun 2018 Pak Ketua, tapi dalam seminggu 2 minggu ini sudah kami panggil Mekarta, sudah mulai ada pembayaran. Karena kami bertemu dengan ratusan orang yang sangat sedih ya dan pahit hidupnya karena sudah bayar lunas tetapi tidak dapat rumahnya. Itu paling besar adalah soal Mekarta. Kemudian penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang efektif. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami, Irjen kami dari Kejaksaan Agung, Inspektorat kami dari KPK, dari Kepolisian dan BPKP. Tidak ada yang dari dalam Pak Ketua. Supaya apa? Saya feeling aja, begitu saya jadi menteri, saya melihat ini banyak masalah di sini. Dan terbukti keyakinan saya benar, dengan apa yang ditemukan oleh Irjen. 2 yang paling besar adalah 1 soal di Sumeneb,
Karena tidak ada satu kabupaten di Indonesia yang BSPS-nya berapa? 108, 109? 109 miliar. Dan temuannya sudah kita presentasikan di depan Pak Said. Dan kenapa Pak Said? Pak Said 4 kali atau 5 kali mewakili Madura dan beliau ketua Banggar. Dan Bupati Sumeneb saya undang, banyak kok medianya, dan apa yang menjadi temuan itu disetujui. Dan setuju juga untuk penegakan hukum. Jadi kami terbuka semua, tidak ada rapat-rapat di tempat kami yang tertutup, semuanya terbuka saja. Nah, saya juga menyampaikan penegakan hukum ini juga, kami juga menemukan satu case yang luar biasa sangat memprihatinkan di NTT, di Kupang. Itu saya langsung sampaikan saja Pak ya, konkret dua saja saya sampaikan, soal bagaimana ada 2.100 rumah buat ex-pejuang Timor Timur di Kupang yang dibangun oleh 3 BUMN, ya sudah selesai, belum digunakan dan kondisinya rusak, banyak yang rusak dan sangat memprihatinkan. Dan saya sudah panggil BUMN, wamennya dan BUMN-nya, dan mereka mengakui bahwa itu terjadi. Dan saya sudah serahkan kejaksaan sudah dikasih Pak Irjen ke Kejaksaan Tinggi ya, proses, ya Kejaksaan Tinggi NTT. Ini belum dipakai Ketua, sudah rusak. 2.100 rumah, ya. Dan saya sudah sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo hal-hal yang saya sampaikan tadi. Kenapa Pak Prabowo pernah ditugaskan membela negara kita di Timur Timur. Jadi saya sampaikan ini apa adanya. Mungkin saya tambah lagi, sasaran penerima bantuan perumahan belum sepenuhnya tepat sasaran. Nanti pada saat BSPS kita bicaralah itu. Intinya di situ kan, yang jadi concern teman-teman Komisi 5 adalah BSPS. Concern saya adalah bagaimana, saya yakin dengan teman-teman Komisi 5 sama. Nomor 1, semua sesuai aturan hukum dan tata kelola. Yang kedua, tepat sasaran dan berdampak baik bagi masyarakat. Saya yakin Komisi 5 dan kami sama. Kalau kita punya value yang sama dan tujuan yang sama, kita pasti bisa bekerja sama. Kalau luar itu pasti kita nggak bisa kerjasama dengan baik. Saya yakin teman-teman Komisi 5 pasti sama gitu, KPI-nya sama dengan kami. Lanjut. Operator, regulator, fasilitator. Kalau kemampuan pendanaan negara dalam konteks operator, termasuk juga FLPP, kalau dianggap itu operator, padahal itu adalah pembiayaan. Kemampuan kita tidak sampai, berapa Bu? 300.000 sampai? Berapa? Ibu Menteri, Ibu Dirjen, berapa? 269 Pak. Ya. Ya, tidak sampai 270.000. Itulah dari APBN dan dari FLPP. Kalau itu bukan hanya operator ya, termasuk pembiayaan Pak. Kalau yang hanya membangun berapa Pak? Kan kemarin saya minta berapa? Ya, jadi supaya kita jadi jelas. Nah, di situ ada Pak angkanya. Jadi saya mulai dengan kemampuan negara itu dari pembiayaan dan membangun itu ya, 269 ya Bu ya? 269, 779. Di situ sudah termasuk pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan revitalisasi susun, dan BSPS. Dan penanggulangan rumah kumuh, dan FLPP. Artinya yang ada uangnya di APBN. Yang sudah menjadi DIPA. Jadi PR kita, PR saya, PR kita jajaran kami adalah 3 juta kurang 269.779. Dan berkat bantuan teman-teman Komisi 5, saya sampaikan saja, Bapak-Bapak sudah tahu, sudah diumumkan Departemen Keuangan. Contoh satu case saja, dari rumah subsidi, Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan dari 220.000 menjadi 350.000. Jadi sudah ada penambahan 130.000 dari satu hal, belum lagi dari CSR dan sebagainya.
Yang kami sekarang sedang kerjakan, balik lagi ke operator. Ya, ada operator, regulator. Saya sampaikan saja kebetulan kami bekerja keras untuk ini. Ya, operator ini tantangan kami adalah yang dibangun ini berkualitas dan tepat sasaran. Terlalu banyak contoh rumah susun di Aceh, di mana lagi Pak? Di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan, terakhir kami ke Jawa Tengah di mana? Di Klaten ya. Di Klaten yang tidak digunakan, saya nggak pakai istilah mantra Pak, tapi menurut saya sangat memprihatinkan kondisinya. Di tengah anggaran yang sangat terbatas, ya kami ini baru jadi menteri 7 bulan, jadi kami sudah lihat bagaimana kondisi-kondisi, jadi kami sangat senang kalau DPR ini mengawasi lebih ketat lagi. Karena kami 7 bulan saja sudah menemukan banyak sekali masalah. Jadi kalau makin diawasi, makin senang kami. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama membuat parameter-parameter yang objektif. Sehingga kita bisa mengawasi supaya ke tahun ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kami sangat senang. Karena terus terang kami memerlukan bantuan teman-teman di DPR yang sangat berpengalaman untuk mengawasi proyek-proyek yang dibiayai oleh negara. Supaya ke depan tidak terjadi lagi seperti ini. Kami sangat senang. Sebagai regulator, kami berusaha untuk melakukan terobosan. Ya, coba terobosannya apa aja yang udah terjadi? Yang regulator. Ya, yang sudah terjadi. Kami berusaha bagi antara yang sudah ada. Ini Pak, kami tanggal berapa ini Pak Irjen? Bulan November. Ini yang tadi saya katakan Pak, bulan November itu kami bekerja, kita baru dilantik Oktober Pak. November itu kami sudah keluarkan, November atau Desember? Enggak, tanggal itu tanggal berapa? November? Ya, coba dibaca yang jelas dong ya, November atau Desember. Untuk mengeluarkan ini. Ini kebijakan kenapa saya dipanggil Presiden Prabowo. Pak Menteri, tolong buat karpet merah buat rakyat kecil. Artinya berikan kemudahan, kemurahan, kalau perlu gratis bagi rakyat MBR. Apa yang saya lakukan, saya rapatlah dengan Mendagri, diskusi dengan Menteri PU. Ya, atas perintah Presiden Prabowo, kita mengeluarkan kebijakan Pak, pembebasan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, yang tadinya 5% jadi gratis Pak. Pembebasan restribusi persetujuan bangunan gedung, yang tadinya bayar jadi gratis. Kemudian mempercepat proses izin, ya tadinya 45 hari jadi 10 hari. Di beberapa daerah itu tidak sampai 1 hari. Seperti di Sumedang, seperti di Badung, Bali, di Gianyar, Bali. Ya, tanggal berapa Pak? Ya, 25 November 2024. Tapi saya juga harus laporkan hari ini Pak, supaya tidak dipelintir di lapangan. Ini bukan kewenangan saya Pak, kewenangan kepala daerah. Karena harus ada perkadanya. Sampai hari ini masih ada sekitar berapa? 70, 80? Sekitar 60 yang belum membuat perkadanya Pak Ketua. Padahal kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah itu kewenangan saya? Tidak. Tapi kita sudah bikin payungnya di atas Pak. Kalau sosialisasi setiap hari Senin, Pak Mendagri itu bikin acara Zoom dengan semua kepala daerah. Sudah beberapa kali kita datang untuk sosialisasi selama berbulan-bulan ini. Tapi faktanya, masih ada kepala daerah yang masih belum mengeluarkan itu. Contoh aja, kemarin saya baru dari dari Balikpapan. Dari Balikpapan ya kemarin Pak Irjen ya. Saya tegur, kok Balikpapan belum keluar? Ya, padahal wakil wali kotanya adalah Ketua REI. Dari balik, Bapak kan juga boleh cek Pak. Besok kan undang pengembang, tolong
tanyakan aja Pak apa adanya yang saya ngomong. Supaya kita mendapatkan kebenarannya. Dan saya senang kalau ada waktunya kita ngobrol, jadi Bapak mendapatkan masukan dari dua belah pihak, dari pengembang dan pihak kami. Supaya jadi fair gitu. Jadi kami juga menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tapi kami tidak cengeng, kami terus datangin dan dalam ada acara-acara asosiasi selalu saya sampaikan seperti itu Pak. Nah itu persoalan-persoalan kami, ini kan bagus, ini arahan Presiden Prabowo, karpet merah bagi rakyat kecil. Ya, karpet merah bagi rakyat kecil. Ya, nah jadi memang memprihatinkan Pak. Kita masih tetap semangat, tapi inilah kondisi-kondisi lapangan yang kami temui di lapangan seperti ini.